ahli kubur itu mengetahui juga, dan dia juga menjawab salam yang salam itu sudah kita haturkan kepada dirinya. Artinya apa? Orang yang ada di kuburan itu ngerti ketika kita kunjungi, ketika kita uluk salam, dan mereka membalas salam yang ada pada diri kita. Masya Allah. Makanya saya punya guru, setiap lewat kuburan itu beliau mesti Al-Fatihah. Al-Fatihah ngirimi doa kepada jami'i ahli kubur fi hadhil makbarah, untuk seluruh ahli kubur yang ada di kuburan ini, minal muslimina wal muslimat. Jadi Fatihah ngatiyah ya. Lah apabila kenal itu senengnya luar biasa. Karena apa? Kayak konco suwi terus ketemu. Makanya beda antara kita ngirim doa saat kita ada di rumah dengan kita kunjungi langsung. Itu ibaratkan santri di pondok dikirim lewat apa? Lewat wesel, lewat ATM, lewat rekening, dengan dikunjungi langsung. Pasti beda rasanya. Lebih senang ketika dikunjungi langsung. Nah, makanya di dalam kitab, kalau nggak salah kitab Iyanatut Tholibin, itu kuatnya ahli kubur itu bisa memandang penghuni-penghuni yang ada di dunia, terutama keluarganya, saat dikunjungi di dalam kuburannya. Itu kapan? Mulai waktu, ya Allah, setelah asar hari Kamis, itu sudah masuk itu. Ahli kubur itu betul-betul ngerti siapa saja yang mengunjungi makamnya. Kemudian sampai pagi hari Sabtu. Setelah subuh pagi hari Sabtu. Jadi makanya ya Allah, anjuran kita untuk mengziarahi ahli-ahli kubur itu biasanya apa? Biasanya kita dianjurkan untuk ziarah di ahli kubur di hari Jumat. Karena hari Jumat ini ikatan ahli kubur itu kuat-kuatnya. Ya Allah, ini saya sepilkan. Nanti kalau nggak disepilkan kitabnya, wah ngarang dari mana? Kalau disepilkan kitabnya, nanti insya Allah taslim. Ya saya cuma menyampaikan saja, menyampaikan apa yang didawuhkan para alim ulama. Jadi ini yang langsung hadis Kanjeng Nabi malahan, manzara qabra walidayhi au ahadihima yaumal jum'ati faqara'a indahu yasin gufirolah. Siapa yang berziarah kepada kuburan kedua orang tuanya atau salah satunya di hari Jumat, kemudian dia membaca surat Yasin, maka ahli kuburnya itu kalau dapat nikmatnya ditinggalkan, kalau diadab-adabnya ini bisa jadi dihilangkan, dan dia yang ziarah ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala. Di redaksi lain malah ditambahi oleh Kanjeng Nabi. Apa itu? Kutiba beron, dia dicatat sebagai anak sing bekti teng tiang sepah kalih. Walaupun selama orang tuanya hidup dia itu durhaka misalkan pada orang tuanya, tapi dia mencoba untuk jadi anak berbakti setelah orang tuanya meninggal. Dengan apa? Dengan 3 cara. Satu, yaitu adalah, ya Allah, dengan dia menjadi anak soleh. Artinya dia taubat dari kelakuan yang tidak baiknya menjadi baik. Nah ini termasuk berbakti kepada orang tua setelah orang tuanya meninggal. Yang kedua, menyambung sanak kerabat, famili, teman dari orang tuanya dulu. Nah ini juga dicatat dirinya sebagai anak yang berbakti kepada orang tuanya setelah orang tuanya meninggal. Yang ketiga, dengan istighfar, mendoakan orang tuanya, sedekah atas nama orang tuanya. Maka ini nanti akan kutiba beron, maka dia akan dicatat sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya meskipun setelah orang tuanya meninggal dunia, dan meskipun ketika orang tuanya dulu hidup dia belum punya kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Saya banyak kisah, banyak nyata
Nyata saya lihat sendiri nggih. Saya lihat sendiri nyata ini. Rata-rata saya itu gimana nggih? Orangnya seneng neliti. Seneng mikir-mikir. Rata-rata orang yang sukses di kehidupan dunia ini rata-rata mendapatkan dua. Satu, ridhonya orang tua. Dua, ridhonya guru. Jadi orang itu kalau dapat ridhonya orang tua, wong tua iki wis ridho, seneng, wis sudah, dia akan dapatkan dunia dan akhirat. Ini jenengan buktikan sudah. Sebaliknya, kok ketika ada orang anak ngelok nih atine wong tuane, ya fantadiru saah, tunggu tanggal kehancurannya. Ya kalau yang nggak hancur ekonominya, hancur keluarganya, hancur tetek bengeknya. Kenapa? Ya karena ngelokan atine wong tuane. Jadi memang orang tua itu di Quran itu mau sebagaimanapun orang tua, kita tetap wajib berbakti pada kedua orang tua kita selagi perintahnya bukan perintah maksiat. Gimana kalau orang tua kita ini misalkan non-muslim? Tetap kita wajib untuk memuliakannya, wajib untuk lembah lembut kepada orang tua kita. Selagi perintahnya bukan perintah untuk melanggar kepada Allah Ta'ala. Makanya di Quran tuh banyak sekali fabil walidaini ihsana. Kita disuruh untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kunci sukses nggih. Kunci sukses dimanapun sudah. Kunci sukses itu ya orang tua ini. Makanya ada hadis Kanjeng Nabi itu, ya Allah, sakyun abdun atroka walidayhi au ahadahuma, ya Allah, falam yukfar lahu. Sungguh sangat celaka ada seorang anak menututi kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya, tapi adanya orang tuanya di dunianya itu tidak mengantarkannya masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena kedua orang tua atau salah satunya ini oleh Kanjeng Nabi dinamakan pintu surga. Cara paling gampang kita untuk masuk surga ya lewat orang tua. Wis sing penting bekti, berbakti kepada kedua orang tua kita. Nah, gimana cara kalau orang tua kita sudah meninggal? Yang saya sampaikan itu tadi. La haula wala quwata illa billah. Ini kita lanjutkan nggih. Nanti enggak selesai-selesai ini. Ya Allah. Jadi intinya, ya Allah, ketika kita lewat kuburan, di situ ada orang yang dikubur dan kita kenal. Kemudian kita uluk salam. Salam itu nyampe kepada dirinya. Dan dia juga tahu kepada diri kita yang saat itu lewat atau datang. Dan dia juga membalas salam yang sudah kita ucapkan. Hanya saja kita itu dihalang-halangi pendengaran kita mendengarkan jawaban salam dari mereka. Kok seandainya hijab itu dibuka, wes nggak usah lagi ada orang-orang yang mengingatkan tentang kebaikan. Semuanya pasti menjadi baik. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan tawuh alaihi salatu wassalam sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mamin muslimin ora ana saking wong Islam maro kang liwat sapa muslim bikoberin ing dalam siji kuburan min makobiril muslimina saking piro-piro kuburani wong Islam illa kola, ya Allah, illa kola angin ngucap sapa muslim ya Allah, astagfirullah, illa kola angin ngucap lahu maring muslim, illa kola angin ngucap lahu maring muslim sopo ahlul kuburi, sopo penduduk kubur, ya gofil, he wong kang lali. Ya, jadi ahli kubur itu salam ke kita yang masih hidup itu gimana? Wong kang lali, he wong kang lali. Ya kenapa? Ya karena kita lebih mementingkan dunia,
kita lebih fokus dunia dibandingkan akhirat. Hei wong kang lali, hei wong kang lali. Kenapa juga kok kita disapa hei wong kang lali? Sudah jelas-jelas kita lihat nisan. Kita lihat orang yang dulunya sama-sama hidup seperti kita dan mati. Lah kok kita nggak ingat mati? Kok kita guyang-guyu ae ning dunya? Masya Allah. Jadi disapa hei wong kang lali, hei wong kang lali. Apa yang dikatakan ahli kubur itu? Hei wong kang lali, hei wong kang lali. Lau alimta lamun weruh sapa sira. Ma ing opo-opo nak lamu kang weruh sapa kita, nak lamu kang weruh sapa kita, ya Allah, ladzab mongko yektine ajur opo lahmuka opo daging sira ala jasadika ing atasi jasad sira, wadamu kalan ajur opo getih sira ala badanika ing atasi badan sira, ya Allah. Jadi ketika orang muslim itu lewat di kuburan. Jadi jenengan lewat di kuburan, melewati kuburan, sedang ada di makom. Ahli-ahli kubur yang ada di sana itu meneriaki kita semua. Ya gofil, hei orang-orang yang lupa, orang-orang yang lalai, yang saat ini masih hidup di atas dunia. Seharusnya kamu itu tahu, melihat nisan saya, ada tanggal lahirnya dan ada tanggal matinya. Kok kamu tidak mempersiapkan kematian sebagaimana kami? Ya Allah. Jadi dia itu berkata, seandainya kamu itu tahu, lau alimta mana lamu. Seandainya kamu itu tahu apa yang kami ketahui di sini, niscaya kamu itu akan hancur tulangmu di atas jasadmu dan darahmu di atas badanmu. Saking pedihnya, dahsyatnya adab kubur itu. Masya Allah. Ya umpama manusia itu tahu kok hijabnya dibuka, melihat kuburan, di atas kuburan hijabnya dibuka, sudah nggak usah didakwahi orang itu, nggak usah dielingkan Allah Ta'ala, nggak usah diingatkan akhirat. Pasti akhirat itu yang akan menjadi prioritas bagi dirinya. Pasti dirinya ini akan betul-betul menjaga kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ya karena kita lupa, lalai, makanya butuh diingatkan. Masya Allah. Ya Allah. Jadi orang-orang yang mati itu aslinya meneriaki kita semuanya. Bahkan di suatu kitab, saya lupa nggih kitabnya apa. Orang tua kita yang sudah wafat, sudah meninggal dunia, itu dilapori oleh malaikat tentang pekerjaan kita di atas dunia. Jika saat itu kita sedang melakukan amal soleh, orang tua itu memuji, senang, dan pahalanya juga nyampe kepada orang tua kita. Tapi jika saat itu kita sedang melakukan maksiat, orang tua kita yang ada di kuburan itu bersedih sambil seraya mendoakan kepada Allah Ta'ala untuk diri kita. Ya Allah, jangan diwafatkan anak saya sebelum dia bertobat dari maksiatnya. Ya Allah. Ya karena yang di dalam kubur itu sudah merasakan semuanya. Sudah hilang semuanya hijab di atas dunia yang mana ahli-ahli dunia itu dihijabi. Makanya mereka itu berteriak sekenceng-kencengnya, ya gofile wong kang lali. Andai kamu itu tahu dahsyatnya adab kubur, dihancurkannya tulang belulangmu di atas jasadmu dan darahmu di atas badanmu, niscaya kamu itu nggak sempat untuk tertawa. Niscaya kamu itu nggak sempat untuk mulai bangun tidur sampai tidur lagi ini kepikiran dunia. Mikir bondo, mikir dunyo, mikir kerjaan, mulai tangi turu sampai turu neh, sampai ora ibadah. Ya Allah. Jadi ya Allah, ya mudah-mudahan kita semuanya dapat taufik hidayah inayah dari Allah Ta'ala. Selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Ya sudah, kita lanjutkan ini wes gini kalau menjelaskan masalah kuburan ini wah berat ini, Masya Allah.
La haula wala quwata illa billah. Ini kurang sedikit ini nggih. La haula wala quwata illa billah. Masyaallah. Ini kayaknya saya baca saja nggih, biar cepet nggih, biar enggak lama-lama nggih. Wa qala alaihi salatu wassalam. Ya Allah, innal abdal al mu'mina ida wudi'a fil qabri wa uqida wa qala ahluhu wa aqribauhu wa ahibbauhu wa abna'uhu wa asayyidahu wa asarifahu wa amirahu qala lahul mulku isma' ma yakulun anta kunta sayyidan wa anta sarifan wa anta amiron. Qala al mayyitu ya laitahum lam yakunu. Ya Allah. Fayat gotuhu dot totan takhtalifu biha atlauhu. Ya Allah. Kitab apa ini, ada terjemahannya? Masya Allah. Ini Mas Ahmad Jailani. Ini monggo silahkan yang mau tanya kami persilahkan nggih. Sambil saya ini ada teman saya ini, Masya Allah, Ustadz Jailani ini. Alhamdulillah. La haula quwata illa billah. Ini Ustadz. Ini Ustadz. Sebentar nggih. La haula quwata illa billah. Ini Ustadz Jailani. Ini kitab Tangkihul Qaul Lubabul Hadis yang kita baca. Ini plus yang di dalamnya Ustadz. Jadi ada Arabnya, juga ada terjemahannya. Itu kayaknya kitabnya sudah hampir habis Ustadz, tinggal 2. Masya Allah. Nah, monggo yang mau tanya kami persilahkan. Sambil saya lanjutkan ini yang barusan saya baca nggih. Ini nggak saya maknai biar cepat nggih. La haula wala quwata illa billah. Jadi sesungguhnya seorang hamba yang mukmin ketika diletakkan dan didudukkan atau dibaringkan di dalam kubur, maka berkatalah keluarganya, kerabat-kerabatnya, kekasih-kekasihnya, anak-anaknya. Maka dia berkata, aduhai Tuhanku, aduhai ya Allah, aduhai pemimpinku, aduhai Tuhan muliaku. Maka malaikat itu berkata kepada mayat itu, isma mayakulun, rungokno mayat, apa sing diomongne keluargamu, kerabatmu, kekasih-kekasihmu, anak-anakmu, anta kunta sayyidan, kamu itu di dunia jadi pemimpin ya, jadi gusti, kamu itu di dunia orang mulia ya, kamu itu di dunia jadi pemimpin. Kamu di dunia jadi pemimpin, kamu di dunia orang mulia, kamu di dunia begini-begini. Maka ya Allah, qolal mayit, maka mayitnya itu berkata, ya Allah, ya laitahum lam yakunu, andai saja mereka tidak ada, maka dihimpitlah mayit itu dengan sekali himpitan, maka terpisah-pisahlah tulang iga karena himpitan tersebut. Artinya apa? Mayat ini nyesel, nyapo wis aku mending gak usah ning dunya, gak usah dadi pemimpin, gak usah dadi wong mulya, gak usah dadi ngene-ngene, gara-gara semua sing muji aku, sing ngomong aku said, ngomong aku pemimpin, ngomong aku ngene, aku oleh hadape kubur sing koyok ngene. Masya Allah. Jadi malaikat itu gojlok kepada mayatnya, delokno lho, awakmu ning dunya iya dijeperi karpet abang, neng di disambut, neng di dikawal, acara opo-opo dienteni. Yo neng kene yo tak enteni tapi tak antemi awakmu. Neng dunya korupsi, neng dunya awakmu ora tau ibadah, tak antemi awakmu. Mayatnya nyesel, andai saja tidak ada semua itu,
tidak ada aku jadi pemimpin, tidak ada semua yang gini-gini, maka enak saya di dalam kubur. Ya, maka yang dijadikan penyesalan ketika orang itu di dunia mulia tapi tidak bisa menggunakan kemuliaannya. Jadi seperti ini loh, seperti ini. Ada orang jabatannya tinggi. Nah, dengan jabatannya kok dia menyalahgunakan. Ini dosanya sangat luar biasa. Ada orang kaya, dengan kekayaannya kok dia itu semakin jauh dari Allah Ta'ala. Ini dosanya juga sangat luar biasa. Beda dengan orang miskin yang nakal. Mau nakal gini nggak bisa karena terhalang harta. Tapi kalau orang kaya kadung nakal, ya nakalnya sembarang kalir. Maka dia itu nyesel kenapa di dunia itu mulia. Tapi di dalam kubur dihancurkan oleh malaikat. Jadi digojlok oleh malaikat. Kamu itu lihat, itu manggil kamu pemimpin, manggil kamu sayyid, manggil kamu syarif, orang yang mulia. Tapi kon ning kene iki tak pentungi saya. Nah, artinya apa? Di sini ya Allah, di alam kubur itu semuanya tanggung jawab masing-masing. Makanya selagi kita dititipi apa saja oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ kita harus amanah di dalam titipan tersebut. Jika dititipi harta, gunakanlah harta itu untuk fisabilillah, untuk menolong kita ad-dunya masra'atul akhirah, untuk menolong kita untuk bisa ya Allah, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita dititipi jabatan, maka gunakan tanda tangan kita untuk amar ma'ruf nahi dan mungkar. Jangan sampai kita terlena, karena ketika kita terlena, maka di situ kita akan menemukan bahaya. Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Ini kita lanjutkan ya. Jadi yaitu digojlok oleh malaikat. Ya Allah, ini enggak saya maknai enggak apa-apa nggih. Biar nggak terlalu lama ya nih, karena masih lumayan banyak ini. Wa qala lan dawuh alaihi salatu wassalam sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh Allahu taala sinten Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini kok bawaannya makna saja. Ya Isa kam min wajhin sobihin wa badanin sohihin wa lisanin fasihin godan baina atbakin nironi. Ya Allah, yasihu. Nah, Allah itu kitab apa ini Ustaz? Ini kitab Lubabul Hadis nggih. Ini loh kitabnya nggih. Ini saya nyepilkan yang ada Arabnya juga. Ya Allah, juga ada terjemahannya nggih. Jadi jenengan mau baca sendiri insya Allah mudah bisa nggih. Sekaligus ini ada sarahnya nggih. Ini kayaknya kitabnya tinggal 2 nih. Tinggal 2. Ya Allah. Jadi Allah Ta'ala ini berfirman kepada Nabi Isa. Berpesan kepada Nabi Isa. Apa? Banyak wajah yang berseri-seri, badan yang sehat, lisan yang fasih, kelak di antara tingkatan-tingkatan neraka itu menjerit. Ya Allah, artinya apa? Banyak orang-orang di dunia itu yang menjadi pemuka-pemuka, menjadi orang-orang yang terkenal atau bagaimana. Ya Allah. Tapi nasibnya di akhirat itu menjerit-jerit. Artinya dia itu menyesal dengan segala apa nikmat yang Allah berikan saat dia itu hidup. Badan yang sehat, badannya tidak digunakan untuk ibadah. Nyapo kok ibadah ngenteni loro. Makanya dawuh Kanjeng Nabi, ibadahlah ketika dirimu sehat, jangan nunggu sampai sakit. Ya Allah, wajah yang berseri-seri artinya ya, kalau wajah berseri-seri itu mesti ya kita sehat, kita lapang, dapat nikmat gede, kita jadi ini, jadi itu. Lah itu gunakan dengan sebaik-baiknya. Lisan yang fasih, lisannya gunakan untuk dzikir pada Allah Ta'ala. Karena apa? Goden ini menunjukkan waktu ketika dia itu sudah tidak di dunia lagi.
kelak dia di antara tingkatan neraka-neraka sembari menjerit. Artinya berarti oleh siksone Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah. Nah, kita lanjutkan wa qala alaihi salatu wasalam. Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Wa akhiru manzilin min manazilid dunya. Nah, ini yang perlu ditegaskan, diingatkan betul, terutama kepada kita-kita yang masih hidup. Kanjeng Nabi itu bersabda, Kanjeng Nabi ini asidik masduq, orang yang selalu berkata jujur dan pasti diterima perkataan Kanjeng Nabi ini. Apa yang didawuhkan oleh Rasulullah, kuburan itu adalah tempat awal dari tempat-tempat akhirat. Jadi jembatan untuk kita ke akhirat, perpindahan alam pertamanya itu apa? Yaitu adalah ketika kita diletakkan di liang lahat, di kuburan. Kalau itu nanti nikmat, wes mesti ujung-ujungnya surga, nikmat terus. Siksa, engkau ujung-ujungnya neraka, siksa terus. Dan akhir daripada tempat kita di dunia. Jadi tempat akhir dari tempat-tempat dunia. Kenikmatan yang semu yang ada di alam dunia ini mandek ketika kita sudah dikubur. Bondone awak dhewe sing akeh pas awak dhewe nglumpuk ning dunya saiki wis digawe warisan karo ahli waris awak dhewe, didum-dum, digawe royokan karo ahli waris. Bojone awak dhewe sing ayu saiki dadi bojone wong liya. Wis ditinggalkan semua sudah. Makanya dikatakan ketika orang itu meninggal dunia. Artinya apa? Sudah meninggalkan segala apa saja yang kaitannya ada di dunia. Dan dia tidak bisa kembali lagi untuk menyesali ketika dia itu masih hidup. Karena apa? Ya wis gak iso sholat neh, gak iso poso neh, wis gak berlaku sudah. Di stop sudah segala amal soleh ketika nyawa sudah tiada. Itu tinggal kita itu memanen hasil dari apa yang sudah kita lakukan ketika kita hidup. Makanya getun sakwise mati ini nggak berlaku. Ya Allah, tidak berlaku. Jadi ya selagi kita masih hidup, Masya Allah, ini ada kesempatan kita untuk kembali kepada Allah selebar-lebarnya. Meskipun sebesar apapun dosa kita, asalkan kita mau kembali pada Allah Ta'ala, itu semua akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, al-qabru utawi kuburan. Ya Allah, manzilun iku siji panggonan labuda kang ora kena ora fihi ing dalem manzil minan nuzuli saking pira-pira kang den singgahi. Jadi kuburan itu tempat yang harus disinggahi di dalamnya. Ya Allah, nggak ada orang ini yang bisa lari dari kematian, nggak ada. Pasti orang itu akan menemui ajalnya, akan menempati tempat peristirahatan terakhirnya. Makanya Syekh Ibrahim bin Adham ketika ada tentara yang lewat dan bertanya kepada Syekh Ibrahim bin Adham, bertanya kepada ulama sufi ini, wahai Pak Tua, karena nggak tahu kalau itu Syekh Ibrahim bin Adham, wahai Pak Tua, tolong tunjukkan saya tempat peristirahatan yang paling nyaman. Ditunjukkan oleh Syekh Ibrahim bin Adham. Kamu ke situ terus belok kanan sudah itu nyampe tempatnya. Enggak lama, cuma beberapa meter tok dari sini. Akhirnya tentara itu menuruti apa yang ditunjukkan Syekh Ibrahim bin Adham. Nyampe di sana kaget tentara ini. Ternyata Syekh Ibrahim bin Adham itu menunjukkan kuburan. Langsung dikejar oleh tentara ini Syekh Ibrahim bin Adham yang tadi nunjukkan tempat saat ditanyakan tempat peristirahatan yang paling nyaman. Pak Tua, saya ini tanya kepada kamu benar-benar tempat peristirahatan paling nyaman, kok malah kamu tunjukkan kuburan? Nah iya kan benar, memang kuburan peristirahatan paling nyaman. Kita lepas dari rasan-rasan tonggo, dari rasan-rasan orang, dari celaan orang, bahaya orang, dan lain sebagainya. Langsung ditonjok Syekh Ibrahim bin Adham.
Saya Ibrahim bin Adham senyum sambil ngasih hadiah kepada tentara itu. Tentara itu kaget. Loh, saya tonjok kok kamu itu ngasih hadiah. Iya, gara-gara kamu tonjok saya sabar dan pahalanya sabar adalah surga. Saya makasih karena kamu saya dapat pahala gede yang berupa surga. Ya Allah. Akhirnya tentara itu pergi, nggak lama pergi dihampiri oleh orang. Kamu nggak tahu siapa yang kamu tonjok tadi? Itu Syekh Ibrahim bin Adham. Langsung tentara itu nangis ngejar Syekh Ibrahim bin Adham dan minta maaf kepada Syekh Ibrahim bin Adham. Jadi kuburan ini adalah tempat yang nggak bisa dihindari. Sopo sing katek ngindari? Nyawa, ya Allah. Malaikat Israel itu nggak kenal siapa saja. Orang sehat kalau waktunya ya dihampiri. Ada orang koma 2 tahun nggak mati-mati. Yang jaga baru jaga 2 bulan mati duluan. Ya Allah. Mati itu segalanya pantas. Kita mati duduk pantas, mati berdiri pantas, mati berjalan pantas. Lebih-lebih mati saat tidur pantas. Banyak orang-orang di rumah sakit mati sambil berbaring. Mati itu keadaan apa saja pantas. Kita nyebrang mati pantas. Kita hati-hati dalam kendaraan mati ya pantas. Wes pokok segalanya itu pantas. Artinya apa? Idza jaa ajaluhum. Ketika sudah datang ajal seseorang, maka tidak bisa dimajukan sedikit pun dan tidak bisa diundurkan sedikit pun. Wah, kayak sakit itu cuma alasan saja. Aslinya walaupun nggak sakit, kalau sudah waktunya mati ya mati. Ya banyak yang nggak sakit mati. Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Karena itu Rasulullah bersabda, kuburan adalah tempat yang harus disinggahi di dalamnya. Artinya selagi kita itu hidup, ya siap-siap kita itu pasti jalan terakhir menuju kuburan. Jadi seperti itu gampangannya. La haula wala quwata illa billah. Monggo yang mau tanya, ini sudah hadis terakhir ini. Ini terakhir saya baca, kemudian saya membaca komentar nggih. La haula quwata illa billah. Masya Allah. Nggih, Mas Roni, Masya Allah. Ini kitabnya nggih, kitabnya yang kita baca nggih. Itu ada Arabnya, ada terjemahannya, juga ada penjelasan di dalam syarahnya ini. Ini namanya kitab Lubabul Hadis atau Tangkihul Qaul nggih. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam, idza mata ahadukum uridu alaihi maq'aduhu ya Allah. Uridu alaihi maq'aduhu bil qadati wal asyi ingkana min ahlil jannati famin ahlil jannati wa ingkana min ahlin nari famin ahlin nari yuqalu hadza maq'uduka hatta yab'atsakallahu ilaihi yaumal qiyamati. Ya Allah, ini enggak usah dimaknai biar enggak terlalu lama guys. Enggak terasa sudah jam 12. Masya Allah. Lah, dawuh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, idza mata ahadukum uridu alaihi maq'aduhu bil qada'i wal asyi. Tatkala salah satu dari kalian meninggal dunia, maka ditampakkan baginya tempatnya di waktu pagi dan sore. Artinya gimana? Jika dia itu golongan ahli surga, maka dia itu termasuk ahli surga. Dan jika dia itu golongan ahli neraka, maka dia termasuk golongan ahli neraka. Dikatakan baginya, bagi si mayat itu, ini adalah tempatmu sehingga Allah membangkitkanmu kepadanya di hari kiamat. Artinya apa? Orang itu ketika sudah mati, ya Allah, orang itu ketika sudah mati, maka mayat itu tahu tempat persinggahan berikutnya itu di mana. Jadi ada semacam jendela, yang mana jendela itu menunjukkan, menampakkan neraka atau surga. Masya Allah. Jadi mayat itu ketika ditampakkan neraka, gak mau digotong, gak mau dihantarkan ke kuburan,
teriak-teriak itu aslinya kepada orang-orang yang masih hidup di sana. Ojo, aku engko disiksa, ditemui malaikat mungkar nakir. Tapi ketika dia itu ahli surga, maka dia itu bergegas kepingin segera masuk mendapatkan nikmat-nikmat atas apa yang sudah ia lakukan di atas dunia. Ya Allah. Jadi mayat itu, ya Allah, mayat itu ketika meninggal, rohnya itu ada di atasnya. Dan dia itu ditampakkan nasibnya oleh Allah Ta'ala. Tahu dia bakal dapat nikmat kubur atau dia bakal diadab di kubur. Dia kelak dibangkitkan di surga atau kelak dia dibangkitkan di neraka. Ya Allah, hanya saja kita dihijabi atas segala semuanya itu, sehingga kita tidak tahu dan tidak sadar akan semua itu. Nah, makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bersabda, ya Allah, ketika dia itu termasuk golongan surga, maka dia termasuk golongan surga sampai dia dibangkitkan. Ketika dia ahli neraka, maka dia termasuk ahli neraka sampai dia dibangkitkan. La haula wala quwata illa billah. Ini Mas Danis, Masya Allah, syaratnya melakukan tobat dus pundi Gus, Masya Allah. Nah, untuk tobat Mas Danis ini ada 5 syarat nih. Yang pertama, kita mengakui segala dosa-dosa kita, segala kesalahan kita. Yang kedua, kita menyesal atas perbuatan kita yang telah kita lakukan dulu. Yang ketiga, kita menyalahkan diri kita sendiri atas perbuatan semuanya itu. Dan yang keempat, lantas bersegera kita untuk bertobat kembali kepada Allah Ta'ala. Yang kelima, jangan sampai kita putus asa terhadap rahmatnya Allah. Lah ketika itu dosanya kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal kita tidak melakukan kewajiban yang diwajibkan Allah, atau kita melanggar yang dilarang Allah. Tapi ketika dosanya itu ada kaitannya dengan manusia, maka ditambah satu syaratnya. Kita harus meminta ridho dari manusia yang sudah kita dolimi. Itu insya Allah. La taqnatu mir rahmatillah. Gusti Allah itu sampai berkata kepada hamba-hambanya yang ahli maksiat itu tidak dipanggil ahli maksiat, dia ibadi. Wahai kauloku, wahai hamba-hambaku. Dari saking rahmatnya Gusti Allah kepada hamba-hambanya yang masih hidup, ini ketika mau dia itu kembali ke Allah Ta'ala, jangan putus asa atas rahmatnya Allah Ta'ala, karena rahmatnya Allah itu lebih luas, lebih lebar dari dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi sebesar apapun dosa kita, itu rahmatnya Allah, makfurlah, ya Allah, makfirahnya Allah itu lebih luas dari semuanya itu. Maka kita jangan sampai putus asa atas rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh bahagia sekali jika jika sebelum mati kita diberikan taufik, hidayah, inayah sama Allah Ta'ala untuk bisa bertobat. Ini saya teringat pas ngaji kitab Riyadhus Shalihin. Di Riyadhus Shalihin itu ada orang melakukan dosa ini nemen sekali. Ini hadis Kanjeng Nabi, hadis sahih ini Ya Allah, jenengan kalau alhamdulillah punya kitab Riyadhus Shalihin jenengan buka Itu ada cerita seperti ini. Di kitab Riyadhus Shalihin itu ada pembunuh yang sangat luar biasa. Dosa apa saja ini sudah pernah dilakukannya. Dosa yang kecil sampai yang besar semuanya sudah pernah. Dan dosa paling besar orang ini apa? Membunuh 99 orang. Nah, sejak membunuh 99 orang ini diberi hidayah oleh Allah Ta'ala di hatinya. Tiba-tiba dia itu ingat mati, ingat dosa-dosanya, nangis, dan dia kepingin kembali pada Allah Ta'ala, kepingin tobat pada Allah Ta'ala. Akhirnya disarankan oleh orang, kamu kalau kepingin tobat, coba datang ke kiai. Akhirnya orang itu datang ke kiai. Oleh kiainya ditanyakan, kamu kesini perlunya apa? Yai, saya ini pendosa, Kiai.
Saya ini dosanya banyak Kiai, saya kepingin tobat. Loh, dosa kamu itu apa saja? Banyak Kiai, semua dosa pernah saya lakukan. Dan dosa yang paling besar yang saya lakukan itu adalah saya membunuh 99 orang. Wah, neraka kon. Neraka. Gak kira di sepuro awakmu. Lah tepak Kiai ini turuan. Kiai ini pas golek ilmu turu. Tepak kiai iki kiai sing amatiran. Ya Allah, gampang memvonis, gampang menghakimi, neraka kon, neraka. Akhirnya orang ini yo karena pembunuh bayaran, penjahat, bajingan kelas kakap. Diomong neraka ini, marah orang ini, hati nih matek, koyok koco itu langsung pecah. Akhirnya pedangnya itu langsung diambil, langsung dibuka, ditebas kiainya itu. Yang bilang neraka kon neraka, kiainya ditebas. Akhirnya orang itu genap membunuh 100 orang. Loh, ini hadis loh, hadis Riyadhus Shalihin ini. Ceritanya nggak ngarang ini. Nanti dikira ngarang-ngarang oleh jenengan nanti. Enggak ngarang ini. Akhirnya karena niat tobatnya itu kuat, disarankan oleh orang suruh datang ke Kiai B. Akhirnya datang lagi kepada Kiai. Dia tidak putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya nyampe ke Kiai, sama ditanyakan, kamu perlu apa sini? Saya Kiai, saya ini pendosa, dosa saya banyak. Apa dosa kamu? Dosa yang paling besar Kiai, ini saya sudah bunuh 100 orang. Masya Allah. Mau sebesar apapun dosa kamu, sebanyak apapun dosa kamu, mau setinggi gunung, seluas lautan, ampunannya Allah, rahmatnya Allah itu lebih luas dari semua itu. Pasti tobatmu diterima oleh Allah Ta'ala. Ketika kamu kepingin betul-betul tobat pada Allah Ta'ala, maka saya sarankan kamu pindah dari kampungmu ke kampung B. Ditunjukkan, disuruh dia itu tobat di sana. Di tempat B, karena tempat B, kota B ini adalah tempat-tempatnya santri, tempat-tempatnya orang soleh, sementara di kampungnya ini adalah kampung-kampung penjahat. Jadi dia itu disuruh mondok di sana. Loh, ini belum nyampe di tempatnya, orang ini meninggal dunia. Sampai orang ini gegerkan alam malaikat. Kenapa? Karena malaikat rahmat sama malaikat adab ini royoan atas bagian orang ini. Kata malaikat rahmat, ini bagianku ini. Orang ini sudah tobat ini. Malaikat adab nggak terima. Loh, sudah tobat apa ini? Ini dosa tok ini. Tobat belum nyampe tempatnya ini. Ini bagianku. Akhirnya sampai di tengah-tengahi oleh malaikat. Akhirnya oleh malaikat tersebut disuruh ngukur mana jarak terdekat antara kampungnya dengan kampung tujuannya, yaitu adalah kampung santri, kampung dia itu untuk tobat. Ternyata lebih dekat kampung tujuannya, tempat yang dia itu untuk tobat. Akhirnya karena sebab itu Allah mengampuni semua dosanya dan dia masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwata illa billah. Lah ini loh nggih. Ini loh. Kalau sudah dapat hidayahnya Allah, nggak ada yang bisa ngalang-ngalangi. Makanya kita nggak boleh istilahnya, kalau benci pada maksiatnya nggak apa-apa, tapi kalau benci kepada pelakunya jangan. Kenapa? Khawatir nasibnya ini dibalik oleh Allah Ta'ala. Karena orang itu selama belum meninggal, belum ketahuan. Barangkali sebelum meninggal orang ini tobat. Barangkali di tempat yang tidak banyak orang ketahui, dia itu istighfar pada Allah, nangis pada Allah. Lah ini loh. Jadi ketika kita lihat pendosa-pendosa, ahli maksiat yang ada di hadapan kita, kita doakan saja. Khawatir dia itu kekasihnya Allah yang saat itu sedang terjerumus. Ya Allah. Jadi seperti itu. La haula wala quwata illa billah. Masya Allah. La haula quwata illa billah. Ini kitab yang kita baca ini adalah kitab Tangkihul Qaul, kitab Lubabul Hadis. Masya Allah. La haula quwata illa billah. Ini monggo yang mau bertanya kami persilakan. Ini ya Allah, ini enggak terasa nggih.
sampai hampir setengah 1, Masya Allah. Lah, Alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Ini Masya Allah. Ini Masya Allah. Ini Ustadz Samsi nih, Masya Allah. Doanya Ustadz, Masya Allah. Ini sohib ana di Depok ini, Masya Allah. Beliau Ustadz Samsi. La haula quwata illa billah. Nih monggo yang mau bertanya kami persilahkan. La haula quwata illa billah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jazakumullah sanal jaza Ustaz. Ya Allah, antum kadzalik Ustaz. Ya Allah. La haula quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Sami-sami Mas Danis. La haula quwata illa billah. Ini Mas Danis. Jadi istighfar itu paling manjur, paling mujarab. Itu pas waktu sahur nggih, sebelum subuh. Karena itu dalilnya langsung nas Quran. Wabil asharihum yastaghfirun. Jadi istighfar apa saja sudah, jenengan tahunya istighfar apa, astagfirullahaladzim, itu enggak apa-apa, apa saja istighfarnya Nabi Adam, Nabi Yunus atau apa, itu bagus semua. Penting yang pas waktu sahur itu ulama itu sangat menganjurkan di situ dipergunakan untuk membaca istighfar. La haula wala quwata illa billah. Masanang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Allah Ustadz Samsi, doanya Ustadz, Masya Allah. La haula quwata illa billah. Ini monggo yang mau bertanya kami persilahkan. Ini sambil nunggu yang nanya nggih. La haula quwata illa billah. Ini ada bacaan bagus nggih, terutama di jenengan yang punya anak putri. Ini untuk perempuan, ini bagus, ini inspirasi untuk perempuan. 70 Golden Stories of Muslimah. Jadi 70 wanita yang menjadi inspirasi di dunia ini. Jadi perlu perempuan kita ini untuk dikenalkan siapa-siapa saja perempuan-perempuan yang harus jadi inspirasinya. Nah, ini kisahnya luar biasa sekali nggih. Jadi kisah-kisah di sini ini sangat luar biasa sekali. Ini kalau saya ceritakan ini banyak ini nggih. Jadi ini perlu untuk dibaca untuk perempuan-perempuan. Makanya di dunia ini paling jarang wali perempuan. Ya Allah. Nah, karena harus butuh inspirasi. Ini sangat bagus sekali nggih. Jadi Nailah binti Farafisah ini istri yang paling setia, Masya Allah. Gara-gara kesetiaannya beliau ini sampai menyafaati kedua orang tuanya. La haula quwata illa billah. Itu di atas ya bertanya, nah ini Mas Hamzah ini sering kali ini
sudah saya jawab nggih masalah takdir nggih. Jadi Mas Hamzah, takdir itu ada dua nggih. Ini saya singkat saja jawabannya. Ada takdir mubrom, ada muqayyad. Ada takdir yang tidak bisa dirubah dengan apapun. Ada takdir itu yang bisa dirubah dengan amal soleh kita, dengan doa-doa kita, dengan sodako kita, silaturahim kita, dan lain sebagainya. Dan di dalam masalah kaitan ini, ulama itu belum ada yang berani menentukan mana takdir yang bisa dirubah dan tidak bisa dirubah. Karena antara orang per orang itu berbeda-beda. Itu saya temukan, pernah saya baca di sarahnya hadis Arba'in Nawawi nggih. Ada orang itu yang takdirnya dirubah umurnya. Ada yang bilangannya dirubah. Seharusnya dia itu meninggal umur 35 menjadi umur 40. Nah, ini dirubah bilangannya. Ada yang dirubah barokahnya. Umurnya tetap sama 35 tapi nilainya berbeda. Bisa dipahami nggih, Mas Hamzah nggih. Artinya apa? Jadi takdir itu ada dua. Ada yang tidak bisa dirubah sama sekali, ada yang bisa dirubah dengan amal soleh kita, dengan sodakoh kita, dengan silaturahim kita, wis pokok dengan apa saja yang dianjurkan oleh baginda Nabi, dengan doa-doa kita. Nah, di situ. Lah orang per orang ini berbeda-beda. La haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Kon nabiyina fi khalqi wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmi wala karamin. Monggo yang mau bertanya kami persilahkan. La haula wala quwata illa billah. Ini Masya Allah Ibu Alfaza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Nih buku bagus nggih. 70 Golden Stories of Muslimah. Jadi 70 wanita yang seharusnya menjadi tauladan kita. Jadi banyak ini Sayyidah Nafisah ini gurunya Imam Syafi'i. Insya Allah yang di Mesir ini tahu ini makamnya beliau. Karena beliau sangat luar biasa sekali. Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Ini wis pokok jenengan baca sendiri nggih. Karomahnya sangat banyak sekali. Karomah amal ibadahnya, terutama itu haliyahnya itu loh yang perlu kita tiru. Kenapa kok beliau bisa seperti ini? Oh, ternyata beliau begini. Jadi orang itu ketika melihat orang itu fil bidayah, bukan finihayah, melihat orang itu lewat prosesnya, maka dia akan bisa menyamai atau seperti orang tersebut. Karena apa? Niru saat prosesnya, bukan niru hasilnya, niru pada waktu suksesnya. Tapi orang itu ketika melihat dalam keadaan suksesnya, sing tiru suksesnya duduk perjuangan nih, ya selamanya dia tidak akan pernah nyampe di tingkat tinggi seperti itu. Karena apa? Karena beliau bisa ada di tempat tinggi seperti itu lewat anak tangga yang banyak. Nah ini yang perlu kita tiru, prosesnya itu, anak tangganya itu yang harus kita tapaki satu persatu. Masya Allah. Nah ini bagus ini untuk bacaan putri-putri jenengan. Terutama di zaman sekarang, itu Masya Allah. Jenengan punya anak putri masih 4 tahun, 5 tahun, jenengan bacakan ceritanya ini. Ya Allah, ceritanya perempuan-perempuan yang luar biasa ini. Halimah As-Sa'diyah, kenapa kok dipilih oleh Allah Ta'ala jadi wanita yang menyusui Rasulullah, yang susunya ini menjadi makanan, menjadi darah, menjadi daging di dalam tubuh baginda Nabi Muhammad SAW yang sangat mulia. Nah, pasti ini bukan wanita sembarangan. Ya Allah, pasti dijaga segalanya oleh Halimah As-Sa'diyah. Maka perlu jenengan ini, ya Allah, terutama anak itu ketika masih kecil, itu seperti kertas yang putih, tergantung orang tuanya ini mau mengukir apa di
kertas putih itu. Kalau orang tuanya baik, saya mengarahkannya saya, maka tulisan-tulisan yang ada di kertas putih itu adalah baik. Jadi makanya di keterangan itu anak jadi Yahudi, jadi Nasrani itu karena orang tuanya. Nah, kesempatan kita itu pada waktu kecil jenengan bacakan cerita. Meskipun mereka itu belum sepenuhnya nangkep, tapi di alam bawah sadar mereka itu tertanam di hatinya. Jadi jangan dikira mereka itu masih kecil, belum waktunya belajar, belum nangkep. Tidak. Anak kecil itu pembelajarannya itu lewat apa? Lewat apa yang ia lihat dan lewat apa yang ia dengar. Makanya, ya Allah, pengarang Sintut Duror, Syekh Ali bin Husain Al-Habsyi, beliau itu dijaga oleh ayahnya Habib Husain. Ini kemana saja nggak boleh sendirian, harus sama beliau. Kenapa? Khawatir melihat atau mendengar hal-hal yang kurang baik. Karena pembelajaran anak itu ketika masih kecil itu lewat apa yang ia dengar dan lewat apa yang ia lihat. Dia akan cenderung meniru dengan apa yang ia lihat dan cenderung meniru dengan apa yang ia dengar. Kok jenengan bacakan kisah-kisah perempuan-perempuan yang luar biasa, pasti dia itu akan punya sosok yang dijadikan idola, yang mana dia itu akan kepingin juga menjadi seperti itu. La haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Ini banyak nggih kisahnya perempuan-perempuan mulia yang disebutkan di dalam Quran. Masya Allah. Ini Siti Maryam binti Imron, ibundanya Nabi Isa. Terus Siti Hajar, ini istrinya Nabi Ibrahim. Bagus nih. Monggo yang mau tanya ini. Ya Allah, saya ini seperti ini ya sambil nunggu jenengan nyapa atau tanya dan lain sebagainya. La haula wala quwata illa billah. Masya Allah, ini kepencet nggih ya, ngapunten kepencet ini. La haula wala quwata illa billah. Ini enggak ada yang tanya ini nggih, sudah malam nggih. Ya Allah. Alhamdulillah, ini pembahasannya berat-berat ini, hampir hatam ini, Masya Allah. Ini hampir hatam, tinggal 2 bab, insya Allah hatam. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum. Pencet nih Gus. Kenapa pribadi? Mboten apa yuk. Berarti sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala ini. Masya Allah. Masya Allah. Derek nyemak Gus. Ya Allah, ini Ibu Alfaza dari mana nggih? Saya lupa ini. Dari saking lama yang dari Pati. Oh nggih, Pati yang waktu itu saya ziarah dekat Syekh Jangkung itu nggih. Tapi saya ziarahnya tidak di Syekh Jangkung Ibu Alfaza ya dulu. Di Kudus caket tak Gus. Ya Perbatasan Kudus. La haula quwata illa billah. Sehat nggih Ibu nggih? Masya Allah. Alhamdulillah pangestune Gus. Niki tesih motong kali nyimak. Masya Allah, mabruk, barokah. Amin pangestunipun Gus. Pangestunipun. Ganggu nggih mboten live. Nggih, ini alhamdulillah sudah 3 hari ini mulai live kembali Ibu. Wis doakan nggih, sami-sami doa Ibu. Mudah-mudahan kita semua ini senantiasa mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita tutup bareng-bareng nggih Ibu nggih sama semuanya. Mudah-mudahan barokah kita ngaji di malam hari ini. Amin. Ya Allah, ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita semua
guru-guru kita, kedua orang tua kita, seluruh keluarga kita, kerabat-kerabat kita, orang-orang yang mencintai kita dan kita cintai, tetangga-tetangga kita, seluruh orang yang ada di lingkungan kita oleh Allah senantiasa diberikan hidayah, taufik, inayah dan maunah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga semuanya diberikan keselamatan dunia akhirat, diberikan kebahagiaan dunia akhirat, istiqomah dalam ketaatan dan kebaikan, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah iman dan Islam. Dan mudah-mudahan semuanya diberikan kenikmatan kubur, diberikan raudhatun min riyadil jannah, diberikan kenikmatan kubur oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah diberikan usia yang panjang barokah, rezeki yang banyak melimpah, diberikan keturunan-keturunan yang soleh-soleha, dan mudahan segala hajat, segala niat kita semuanya, khususnya yang hadir di sini, yang ikuti di sini, yang ikut ngaji di sini, semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dikabulkan hajat-hajatnya, niat-niatnya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat-niat yang belum baik diganti yang terbaik. Mudah-mudahan yang sakit disembuhkan sakitnya, yang susah dihilangkan segala kesusahannya, dan mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sempit dilapangkan hatinya. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah biniyatil qabul wal lisan wal wusul wa ala man aslafuna sholihun. Innallaha yakbi hajatina wa yusiru lana umurad dini wa dunya wal akhirah. Waj'aluna ladana wa duriyatina ajmana talamidana wa la qaryatina wa jiwarina qarabatina ya Allah, wa jama'atina ya Allah, min ahlil ilmi wal khair wa tuqa wal ibadah, wa min ahlil Qur'an, wa min ahli la ilaha illallah, wa min ahli jannah, wa min ahli sa'adah, wa min ahlil gina fi sabilillah. Waj'alna wa yahum fi khair wa lutfi wa afiyah wa salamah wa ma'una wa sa'adati fid dini wa dunya wal akhirah bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma walahu syai'ul lillahi lana wa lahumul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Amin ya Allah, amin ya Allah. Alhamdulillah Ibu, Masya Allah, mudah-mudahan tidak hanya bisa dipertemukan lewat media sosial ini Ibu, mudah-mudahan sewaktu-waktu mungkin jenengan yang lewat sini atau saya yang pas jaroh ke sana nanti insya Allah, mudah-mudahan kalau Allah mentakdirkan kita nanti insya Allah bisa bermuajahah nggih, la haula quwata illa billah. Sambung doanya nggih Ibu nggih, doa doa, dan saya haturkan terima kasih kepada semuanya tanpa terkecuali kepada semuanya, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada salah tutur kata dan lain sebagainya. Makasih semuanya nggih, termasuk Ibu Al-Fazal. Alafu minkum nggih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, matur sangat. Sami-sami Ibu, Masya Allah.